Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak siswa SMP Negeri 2 Tayu yang baru tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020, tahun 2021. Sebelumnya, anak-anakku, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Christina Ratna Kartika, SPD MPD. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tayu ini. Karena pandemi belum berakhir, maka anak-anakku, kalian belum boleh masuk sekolah untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa yang disebut dengan MPLS di SMP Negeri 2 Tayu. Sebelumnya, saya mau sedikit memperkenalkan keadaan SMP Negeri 2 Tayu ini. SMP Negeri 2 Tayu berada di Jalan Raya Tayu Ndukoseti kilometer 3, Desa Luang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan nilai akreditasi sekolah A. Dan SMP Negeri 2 Tayu ini memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi SMP Negeri 2 Tayu: religius, cerdas, terampil, berkarakter, dan berwawasan global, serta berwawasan lingkungan. Nah, dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi SMP Negeri 2 Tayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran saintifik yang menyenangkan. 3. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 4. Meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar berbasis pendidikan karakter. Kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang clean dan green serta indah dan sehat. Yang ketujuh, menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah dan masyarakat menuju lingkungan sekolah yang bersinar, terang, bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan tenang. Itu misi dari SMP Negeri 2 Tayu ini. Sedangkan anak-anakku, selama MPLS ini terpaksa kalian bisa mengikutinya dengan melalui online. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Tayu mengucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Tayu ini. Dan ikutilah kegiatan MPLS ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Tayu ini, walaupun dilaksanakan secara daring, harapannya kalian siswa baru SMP Negeri 2 Tayu ini dapat cepat beradaptasi di lingkungan yang baru dengan upaya menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus corona ini. Baiklah anak-anak, saya akan memperkenalkan keluarga besar SMP Negeri 2 Tayu yang diawali dari
Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tayu, Kristina Ratna Kartika SPD MPD, kemudian didampingi oleh pendamping Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tayu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Heru Widodo MPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Marwoko SPD. Kemudian Koordinator Tata Usaha Bapak Yulianto. Sedangkan untuk bendara BOS yaitu Ibu Jamini SPD. Kemudian untuk urusan kesiswaan Dwi Takaryono SPD, kemudian urusan kesiswaan yang kedua Bapak Agung Prasetyo SPD, urusan kurikulum DRS Munawir bersama dengan Bapak Puji Tresno SPD sebagai urusan kurikulum. Kemudian untuk sarana prasarana, pertama Bapak Kartono SPD dengan Bapak Kus Heri TS SPD. Sedangkan untuk hubungan masyarakat, Bapak Pawijan SPD, dan yang kedua Bapak Sutejo Budi Utama SPD. Itu untuk pendamping Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tayu.
anak-anak, walaupun di sambutan saya tadi sudah ada visi dan misi SMP Negeri 2 Tayu, namun kembali saya akan menyampaikan lagi untuk visi dan misi SMP Negeri 2 Tayu. Visi sekolah kita religius, cerdas, terampil, berkarakter, dan berwawasan global, serta berwawasan lingkungan. Adapun misi yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran saintifik, yaitu di dalam proses pembelajaran saintifik ada mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan yang menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar berbasis pendidikan karakter. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang clean dan green serta indah dan sehat. Yang ketujuh, menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah dan masyarakat menuju lingkungan yang bersinar terang, bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan tenang. Demikian anak-anak tadi terkait dengan visi misi SMP Negeri 2 Tayu. Anak-anak, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang visi dan misi SMP Negeri 2 Tayu yang perlu kalian ketahui. Sekarang saya akan menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa arti dari wawasan itu? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, Mandala adalah tempat atau lingkungan, sedangkan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala yaitu yang pertama adalah sekolah, karena sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua di dalam Wiyata Mandala ada kepala sekolah. Di sini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Ini harus adanya hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya yang mendukung antar warga. Itu unsur-unsur yang ada di dalam Wiyata Mandala. Sedangkan arti Wiyata Mandala itu sendiri adalah secara keseluruhan, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran, dan dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Itu anak-anak
yang dimaksud dengan wawasan wiyata Mandala. Anak-anak, sekarang saya akan mengenalkan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Tayu. Ini adalah pagar SMP Negeri 2 Tayu. Kemudian ini adalah yaitu pintu gerbang SMP Negeri 2 Tayu. Kemudian ini masuk di ruang tengah, ada tulisan SMP Negeri 2 Tayu, pos Satpam. Kemudian adalah halaman depan SMP Negeri 2 Tayu. Di tengah-tengah gedung kelas ada indoor SMP Negeri 2 Tayu. Kemudian di sebelah utara gedung ada dua musola. Ini dipakai untuk musola putra dan musola putri. Kemudian ruang kelas, ini adalah untuk ruang kelas 7. Ini ruang laboratorium IPA. Nah, ini adalah untuk upacara bendera. Ini tiang bendera yang ada di SMP Negeri 2 Tayu. Kemudian ruang untuk tata usaha. Ini ruang kelas, yaitu ruang kelas 9. Nah, ini adalah untuk ruang Bapak Ibu Guru. Kalau anak-anak mencari Bapak Ibu Guru, bisa menuju ke ruang ini. Nah, kita lanjutkan berikutnya, ruang perpustakaan, yaitu perpustakaan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu. Iya. Dan yang ini adalah ruang kepala sekolah. Kita lanjutkan dengan ruang tata usaha. Ya, ini ruang tata usaha terkait dengan administrasi sekolah. Ini adalah laboratorium komputer. SMP Negeri 2 Tayu mempunyai 2 lab. Ini lab yang pertama. Kemudian ruang kelas. Ya, ini ini lab IPA. Anak-anak, ini adalah WC siswa. Ini baru dibangun. Ini WC yang baru dibangun. Ini hampir sudah mendekati selesai. Nah, ini ruang kantor guru. Dan ini adalah ruang tamu untuk kepala sekolah, berada di dekat ruang kepala sekolah. Ya, ini hasil prestasi siswa. Ini berada di ruang kepala sekolah. Nah, ini anak-anak greenhouse SMP Negeri 2 Tayu. Kita memiliki 2 greenhouse. Ini greenhouse yang kedua. Nah, ini untuk persiapan kegiatan adiwiyata kita sudah mulai menanam tanaman. Ini adalah tanaman organik. Ini tempat untuk Bapak Ibu Guru pada saat upacara bendera. Itu anak-anak untuk lingkungan
sarana prasarana yang berada di SMP Negeri 2 Tayu. Anak-anak, selanjutnya saya akan memperlihatkan yang terkait dengan pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan selama pandemi di SMP Negeri 2 Tayu. Saya akan mengawali dari kegiatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter selalu ditanamkan bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Tayu. Sebelum mereka masuk ke lingkungan SMP Negeri 2 Tayu, di awal di pintu gerbang berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru terlebih dahulu. Ini menunjukkan penanaman pendidikan karakter bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Tayu. Ya. Kemudian, bagi anak-anak yang terlambat, karena SMP Negeri 2 Tayu, pukul 7 pagi, pintu gerbang akan ditutup, sehingga anak-anak yang terlambat akan dikumpulkan dan diberikan pengarahan-pengarahan supaya di hari-hari berikutnya mereka tidak terlambat lagi. Dan ini bagi anak-anak yang terlambat, mereka mendapatkan sanksi, diantaranya mereka harus membersihkan lingkungan SMP Negeri 2 Tayu. Nah, dan ini bagi anak-anak yang berambut gondrong, karena SMP Negeri 2 Tayu tidak memperbolehkan anak putra berambut panjang atau lagi disemir dengan warna merah atau warna yang lain, kemudian dengan potongan moha. Dan bagi anak-anak yang rambutnya gondrong atau panjang, mereka akan dipotong di sekolahan apabila sudah 2 kali diingatkan tidak mau potong. Ini adalah salah satu contoh mereka yang sudah diingatkan namun belum potong, sehingga sekolah akan mengumpulkan mereka dan dipotong bersama-sama di sekolah.
ini salah satu kegiatan buat anak-anak yang terlambat. Mereka dikasih hukuman untuk membersihkan lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu. Dan kemudian pendidikan karakter yang berikutnya adalah mengadakan sholat duha. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa yang beragama Islam secara berjamaah. Ini sholat duha berjamaah. Kemudian ini sholat duhur yang ada dilaksanakan di musola. Kemudian ini kegiatan bagi anak-anak agama Kristen setiap setiap Jumat pagi sebelum jam pertama. Kemudian di saat teman-teman yang beragama Islam melaksanakan sholat duha, anak-anak yang beragama Kristen melakukan kegiatan di ruang agama, ini melaksanakan kebaktian bersama. Dan kemudian ini adalah salah satu foto atau potret Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tayu pada saat Jumat, setiap Jumat pertama awal bulan mengenakan pakaian adat khas Pati. Dan ini kegiatan rapat Dewan Guru yang dilaksanakan sebelum COVID atau sebelum pandemi. Setiap tanggal 17 mengenakan korpri dan mengadakan koordinasi, serta setiap hari Senin Bapak Ibu Guru berkumpul di ruang guru untuk mengadakan doa bersama untuk mengawali minggu pertama. Kemudian ini adalah kegiatan olahraga jalan santai yang dilaksanakan bersama dengan anak-anak, melakukan kegiatan jalan santai, ya, menyusuri wilayah yang ada di sekitar atau di lingkungan di dekat tetangga SMP Negeri 2 Tayu. Ya. Ini adalah gamelan yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Tayu, dan anak-anak pagi hari ada kegiatan yaitu karawitan. Ini masuk di dalam pelajaran seni budaya. Ini berada di ruang karawitan, ruang kesenian. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Tayu, selain tadi ada ekstra karawitan, juga ada ekstra voli. Ini adalah tim voli SMP Negeri 2 Tayu. Ya, tim voli ini. Kemudian ekstra karate. Ada ekstra pencak silat. Kemudian ini adalah anak-anak yang mendapatkan juara pada saat turnamen pencak silat. Kemudian ada ekstra seni tari. Ya, ini ekstra seni tari. Kemudian ini kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini wajib dilakukan oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tayu. Selain ada kegiatan pramuka, juga ada, ini pernah mendapatkan juara tergiat 1 putri dan tergiat 2 putra. Kemudian di samping itu ada kegiatan juga ekstra PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian ini adalah tim
pasukan Paskibra SMP Negeri 2 Tayu, ya, pada saat upacara. Kemudian SMP Negeri 2 Tayu juga mengadakan MOU dengan Desa Luang, karena SMP Negeri 2 Tayu berada di Desa Luang. Ini pada saat mengadakan MOU dengan Kepala Desa, Bapak Rois. Dan kita awali dengan mengadakan kerjasama, yaitu membersihkan lingkungan yang ada di Desa Luang bersama-sama perangkat Desa Luang dan anak-anak SMP Negeri 2 Tayu. Anak-anak, selama pandemi COVID-19, Bapak Ibu Guru tetap masuk dan tetap melaksanakan kegiatan, namun selalu mengingat protokol kesehatan yang dicanangkan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pati. Dan ini adalah salah satu kegiatan Bapak Ibu Guru selama COVID-19, melakukan kegiatan olahraga, diantaranya adalah ada sepeda santai, kemudian mengadakan senam bersama. Ya. Setelah melakukan senam bersama, Bapak Ibu Guru melakukan kebersihan ruang kelas anak-anak dan juga lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu. Karena kalau tidak dibersihkan, karena anak tidak masuk, akan banyak kotoran, terutama kotoran-kotoran dari debu dan juga yang lain-lain, banyak sekali, sehingga perlu adanya kerja bakti bersama yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru selama mengisi kegiatan di SMP Negeri 2 Tayu. Dan ini beliau juga tidak hanya membersihkan lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu, juga melakukan daring dengan anak-anak yang di rumah, karena anak-anak belajarnya tidak tatap muka di sekolah. Selama pandemi, anak-anak melakukan pembelajaran secara daring. Ini kegiatan in-house training yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 2 Tayu terkait dengan penyusunan RPP, soal, dan laporan daring dan pembelajaran di masa new normal. Dalam pembelajaran ini diikuti oleh seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tayu. Dan ini pembelajaran daring yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Mereka mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak ini rapat daring yang diikuti oleh siswa, perwakilan siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, dengan Bapak Bupati Pati dan Kadinas Pendidikan dengan mempergunakan Zoom. Pada saat ini, anak-anak kelas 7 diwakili oleh 2 anak dan juga diwakili oleh wali murid dari kelas 7. Ini rapat mempergunakan Zoom terkait dengan kesiapan MPLS melalui daring bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Bupati Pati. Ya. Kemudian berikutnya adalah lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu ini, karena SMP Negeri 2 Tayu mau menuju ke Adiwiyata, perlu persiapan-persiapan. Di antaranya di sebelah utara SMP Negeri 2 Tayu itu ada hutan sekolah,
yang pada saat ini sedang ditanami dengan tanaman buah, ada kelengkeng, ada apokat, ada matua, ada rambutan dan berbagai macam pohon-pohon buah. Kemudian juga ditanami tanaman pepaya California. Dan ini kegiatan Bapak Ibu Guru juga yang dilaksanakan pada saat pandemi. Jadi Bapak Ibu Guru tetap supaya tanaman yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Tayu ini tidak mati, sehingga perlu penyiraman, pemupukan, dan perawatan. Ya, ini adalah penanaman pohon langka yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tayu. Ini pada saat saya menanam tanaman sawo kecik. Nah, ini adalah tanaman termasuk tanaman langka anak. Biar nanti untuk bisa tumbuh dan bisa menambah hijaunya lingkungan SMP Negeri 2 Tayu ini. Nah, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada kemarin sebelum atau pada saat bulan puasa. Ini sudah COVID, kita berbagi takjil. Berbagi takjil ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat selama bulan puasa, SMP Negeri 2 Tayu, Bapak Ibu Guru bersama-sama membagi takjil di depan halaman SMP atau di pinggir jalan SMP Negeri 2 Tayu. Ya. Dan ini adalah penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Pati di lingkungan SMP Negeri 2 Tayu. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Tayu, dan semoga kalian tadi sudah bisa mengikutinya, kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Dan di akhir ini saya akan memberikan tugas yang nanti bisa kalian kerjakan. Tugas saya yang pertama, saya ingin bertanya kepada kalian, apa visi misi SMP Negeri 2 Tayu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Tugas bisa dikirim di WA wali kelas masing-masing. Ya, sekali lagi anak-anak, silakan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan diberikan selama MPLS ini. Dan tugas itu nanti kalian kirimkan di WA wali kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak yang saya sampaikan, dan selanjutnya perlu kalian ketahui, silahkan kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai dengan selesai, yaitu kalau setelah nanti kalian selesai melaksanakan MPLS, yang tentunya kalian nanti akan mendapatkan jadwal pelajaran, dan jadwal pelajaran itu nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum anak-anak diperbolehkan masuk sekolah secara tatap muka dengan luring, anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing. Sekali lagi, tolong kalian persiapkan terutama setiap hari kalian selalu buka di grup, karena nanti di grup WA wali kelas itu akan di-share jadwal pembelajaran daring. Kemudian bagi anak-anak yang pada saat pembelajaran daring tidak memiliki kuota, kalian bisa gabung, tetapi dengan satu orang saja, tidak boleh lebih dari 3 orang. Silakan gabung dengan temannya yang terdekat, terutama bagi anak-anak yang HP-nya belum Android atau mungkin pada saat pembelajaran kuotanya habis. Dan mohon perhatian buat anak-anak semua, karena selama pandemi ini kalian harus tetap jaga jarak
dengan teman kalian, tetap mempergunakan masker, tetap rajin cuci tangan, dan tetap berada di rumah. Jangan sampai kalian selama pembelajaran malah meninggalkan rumah atau bermain sendiri. Karena walaupun kalian tidak masuk di SMP Negeri Tayu, tetapi kalian tetap belajar di rumah dengan dipantau oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Dan jadwal pembelajaran nanti setelah MPLS selesai akan dibagikan kepada anak-anak melalui WA grup wali kelas. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya selamat mengikuti MPLS sampai selesai. Terima kasih, dan selanjutnya kalian juga harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa mengikuti MPLS ini sampai selesai. Terima kasih.